Oh, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa ma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, bagian atau salah satu dari rumahnya dari sekian rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Yang tentu kehadiran dan kedatangan kita ke sini dalam rangka menjalankan perintah Allah taala dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dari sanalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk beribadah kepada Allah taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sejatinya yang biasa memberikan materi di kesempatan malam hari ini adalah guru kita semua, Ustaz Abu Abdillah Satata Abdul Ghani Fidhullah taala. Namun pada kesempatan malam hari ini beliau berhalangan, dia uzur karena ada safar untuk rihlah talabil ilmi. Beliau dan asatidah yang lainnya ya lagi mengikuti daurah syar'iyah yang ada di Malang sana. Ya kurang lebihnya selama 1 pekan lah gitu kan. Ya mulai dari
hari Senin kemarin kan sampai hari Sabtu. Oleh karena itu berkaitan dengan materi yang nanti akan disampaikan tentunya berbeda, hari tidak melanjutkan atau tidak seperti yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Demikian pula tentu berbeda penyajian dan juga tentu banyak kekurangan dari apa yang nanti akan saya sampaikan. Akan tetapi mudah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu dan juga diberikan kemudahan untuk mengamalkan dari apa yang kita ilmui. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menghitung ke depan, yang kalau kita melihat kalender Masehi saja misalkan mulai besok berarti kan ya kita masuk kepada bulan yang baru tanggal 1 Juni. Kemudian kalau kita melihat ke kalender Hijriah, maka kita dapati sekarang dan beberapa bulan ke depan masuk kepada bulan haram yang secara khusus kita berada di sepertiga yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini sudah lewat, yang artinya kurang lebih 1 bulan. Kita akan bertemu dengan Idul Adha yang pada kesempatan malam hari ini sedikit mengulang, memerojah kembali apa yang berkaitan dengan masalah ibadah kurban yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa berkurban di tahun ini dan semoga Allah menerima apa yang kita persembahkan untuknya dan juga kurban-kurban kita di tahun-tahun yang kemarin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan ibadah kurban ini, ketika kita ingat tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan juga putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ya, nanti dari sana kita mengetahui bagaimana pengorbanan seorang ayah dan juga seorang anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengorbankan apa yang mereka cintai, baik itu belahan jiwanya yang telah lama didam-idamkan. Di sisi yang lain, sang putra juga mengorbankan dirinya siap untuk memenuhi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-102 dalam surat As-Saffat, kemudian sampai kepada ayat yang ke-105, di sana diingatkan tentang awal mula dari kurban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam melalui mimpi. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam pun mengiyakan, mendukung apa yang dimimpikan oleh ayahandanya dan saya berkorban dirinya, jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat ceritanya Allah Subhanahu wa taala pun tidak membiarkan hamba-hamba yang dicintainya dan menerima pengorbanan dari kedua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan Nabiullah Ismail kala itu dengan hewan kurban. Nah, secara singkat seperti itu. Kemudian bagaimana berkaitan dengan keadaan kita? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada kita sekalian untuk mengorbankan diri kita, nyawa kita gitu kan, untuk disembelih. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam kita mengorbankan sedikit dari apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa
harta-harta kita. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam berbagai ayat agar kita bisa mengikuti meneladani milahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam, anittabi, ikuti apa yang ada pada millah Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Katakanlah Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Kemudian ikutilah millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ajaran beliau alaihi salam. Dan di antara ajaran beliau alaihi salam yang masih ada dan ditetapkan juga dalam syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah kurban. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah kurban, baik dari tahun-tahun kemarin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan agar kita bisa menunaikan ibadah kurban di tahun ini dan juga di tahun-tahun berikutnya, ya kita mengamalkan ayat-ayat tadi. Kita mengamalkan ayat-ayat tadi, kita mengikuti millah Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Kemudian yang kedua, kita tentu hafal diri kita sekali ini dengan surat Al-Kautsar. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kepada kita, ya meskipun secara khusus ayat itu ditujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Itu makna yang sempit, yaitu sungai di jannah nanti. Atau al-kautsar adalah nikmat yang begitu banyak dan luas. Kemudian dibawa kepada diri kita umat Nabi alaihi salatu. Dan iya banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan olehnya kepada kita. Khususnya berkaitan dengan harta. Maka Allah minta, fasalli, salatlah engkau. Li rabbika wanhar. Demikian pula salat karena atau untuk Rabbmu, kemudian berkurbanlah. Ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengan salat-salat fardu yang kita lakukan. Ditambah dengan salat-salat sunnah yang kita lakukan. Kita ingin mengamalkan ayat ini. Wanhar. Allah memerintahkan kepada kita sekali untuk berkurban. Untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian. Di ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka." Dan setiap umat kami Allah Subhanahu wa taala jadikan ada mansaka. Penyembelihan, ada ibadah berkaitan dengan masalah kurban itu. Kita pun ingin menerapkan, kita mengamalkan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya. Yang tadi sudah disebutkan berkaitan dengan apa? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian untuk berkurban. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika sudah disebutkan ayat-ayat tadi berkaitan dengan ibadah kurban, yang kurang lebihnya 1 bulan ke depan akan kita temukan ibadah tersebut, kita jalankan insyaallah ta'ala. Kemudian, yang perlu dipahamkan juga oleh kita berkaitan dengan ibadah kurban ini, bukan ibadah seumur hidup yang cuma dilakukan 1 kali. Ya. Jadi ibadah kurban ini bukan ibadah seperti haji. Sekali dalam seumur hidup. Tidak. Ya. Tidak. Kita lihat berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam beberapa riwayat, dan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri ini tidak hanya sekali selama beliau alaihi salatu wasallam hidup. Beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala yang mengingatkan kepada kita sekalian untuk bisa tadi mengamalkan beberapa ayat yang sudah disebutkan di awal. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin. Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun. Yudhahi kulla sanah. Beliau alaihi salatu wasallam, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam berkurban setiap tahunnya. Demikian pula dalam riwayat yang lain, yang maknanya hampir sama tetapi redaksi yang berbeda. Abdullah bin Umar mengatakan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin lam yada'ul adha. Beliau alaihi salatu wasallam tidak meninggalkan kurban. Tidak pernah absen. Jadi bukan ibadah yang kalau sudah dikerjakan sekali kemudian sudah. Padahal apa? Ada kemampuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak nikmat, bahkan mungkin orang tersebut tabungan banyak, simpanan hartanya banyak. Kemudian apa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi? Pada praktek beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi memerintahkan agar pelaksanaan kurban itu memang setiap tahun dikerjakan. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau alaihi salatu wassalam berkhutbah di Haji Wada, di antara isinya adalah ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya diwajibkan atas setiap rumah. Itu apa? Udhiyah. Ibadah kurban. Ya. Memang betul. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nabi memberikan catatan bagi mereka-mereka yang memiliki kelapangan rizki. Itu yang menjadi sasaran dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memiliki kelapangan rizki, kemudian ia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada keinginan dari diri kita sekalian
Setelah sebelum kita diingatkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya. Bagaimana beliau pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita selaku umatnya untuk bisa menerapkan, menjalankan millah Ibrahim berkaitan dengan kurban ini. Kemudian mungkin ada terfikir dari diri-diri kita sekalian. Bukankah ibadah kurban itu mahal ya? Bahwasanya ibadah kurban ini mahal. Besar biayanya. Bisa kita katakan ya, jutaan lah kita katakan seperti itu. Bagaimana? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perlu diingat bagi kita sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, masih dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Dalam potongan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya, tidak pula juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya. Allah tidak memandang seberapa besar, seberapa banyak daging yang dibagikan, yang ada pada hewan kurban tersebut, kemudian berapa banyak juga darah yang keluar dari tubuh si hewan kurban tersebut. Bukan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa ketakwaan dari diri kita sekalian. Bagaimana keseriusan kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini adalah kurban. Ya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekarang, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Dan tentu antara keadaan kita dengan keadaan yang lain berbeda. Mungkin kemampuan kita misalkan hanya sekian juta. Sementara kalau kita melihat kemampuan saudara-saudara kita yang lain misalkan, lebih dari yang kita miliki. Misalkan. Iya, karena dia punya harta lebih. Sementara kita punyanya seperti ini. Bisanya segini. Ya sudah. Jadi bukan alasan, oh, saya nggak bisa seperti dia. 3 juta, 4 juta, 5 juta, dan seterusnya kalau untuk domba atau kambing. Tidak, akan tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat keseriusan kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat juga banyak orang-orang di antara saudara-saudara kita sekalian yang jauh-jauh hari mereka Masya Allah menyisihkan sebagian apa yang mereka dapatkan dari kesehariannya untuk berkorban di hari Id. Dan ini banyak, setiap tahun kita mendapatkan berita, informasi. Orang-orang yang di bawah kita mungkin kalau dari sisi maaf, ekonominya, penghasilan kita. Tapi kesungguhan dari mereka yang luar biasa. Menyisihkan sebagian yang mereka dapatkan untuk berkorban. Jauh-jauh hari. Ya. Akhirnya bisa Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan? Orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa menitinya itu. Bahkan kalau kita ingat juga, barangkali sampai kepada diri-diri kita sekalian. Berkaitan dengan, maaf, sebagian lembaga atau mungkin perusahaan atau apalah gitu ya. Ketika mereka menawarkan jasa pengadaan masakan, saya dikatakan seperti itu ya, untuk acara akikah. Kemudian kita dapati budget yang mereka tawarkan itu
Misalkan yang mungkin ekonomis atau yang semisalnya gitu kan. Ada di antara mereka yang menawarkan di bawah 2 juta. Pernah enggak kita berpikir, yang mereka sembelih itu hewannya adalah hewan yang murah, dalam artian murah di sini sudah memenuhi ya kita katakan cukup umur. Dan memang ketika jarang dan sedikit sekali barangkali diingatkan berkaitan dengan kebolehan. Kita ini berkurban dengan hewan kurban yang cukup umur sesuai dengan ketentuan syariat yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih. Kita apa dengan kurban, hewan kurban adalah betina bukan jantan. Yang mereka mencukupi syarat 1 tahun untuk domba, kambing. Dan mungkin kalau ada informasi di antara kita mendapatkan info dari saudara, teman, tetangga atau yang lainnya. Tentu yang setahun, yang penting kan di sana sudah mulai boleh setahun. Jadi kalau kemampuan kita setahun, maksudnya yang kita mengambil hewan kurban karena kemampuan kita baru sampai sana, kenapa tidak kita lakukan? Malah beralasan dengan itu orang itu kurbannya lebih. Kalau saya segini, nah. Jamaah sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika para ulama rahimahullah taala memberikan motivasi pada kita dalam artian memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk apa? Berkurban dengan yang betina sekalipun. Yang penting memenuhi syarat dari sisi umur dan juga dari sisi yang lainnya. Ketika Imam Nawawi rahimahullah taala mengingatkan tentang hal itu. Jadi terserah mau yang betina ataupun jantan silakan bisa dipakai. Kemudian juga Imam Asy-Syirazi rahimahullah taala pun menyebutkan dalam masalah aqiqah. Demikian pula dalam masalah kurban ini sama ketentuannya. Areba bisa digunakan hewannya adalah hewan betina juga. Tentu kalau jantan tidak asing bagi kita sekalian. Nah, kita bisa mengambil dari sisi sini supaya Pak, kita tidak merasa berat ketika memang kemampuan kita baru sampai segitu. Yang penting kita bisa berkurban menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting juga diingatkan dalam masalah ini. Memang karena dituntut juga bagi kita untuk al-ilm qabla al-qaul wal amal. Sementara ya waktu masih cukup panjang bagi kita sekalian untuk menyisihkan sebagian dari yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita demi mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini adalah kurban. Dan terkadang sebagian dari kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk berkurban nanti di Idul Adha nanti. Ya meskipun kurang lebihnya sekitar ya barangkali 20 harian, 20 sekian lah bisa dikatakan seperti ini. Kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ada anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengambil sesuatu apapun dari tubuh-tubuh kita sekalian, baik itu rambut, bulu, demikian pula kuku. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamas min sya'rihi wa basyarihi syai'ah." Ketika salah seorang di antara kalian ingin berkurban, kemudian ia sudah masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah, maka hendaknya ia tidak mengambil apapun dari badan ia, baik itu rambut, bulu, demikian pula kuku.
Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, yang beliau Shallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi tidak bersifat wajib memang. Nanti apa? Bernilai kesempurnaan dari kurban kitanya ketika kita menjalankan apa yang beliau Shallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi, sehingga nilainya lebih baik dari yang mereka ketika berkurban akan tetapi melupakan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Ya. Karena tidak sampai kepada derajat wajib. Dan tidak berpengaruh kepada keabsahan ibadah kurbannya. Ya, kalau mungkin karena terlupa atau mungkin sengaja untuk memotong atau mengambil sebagian tadi dari rambut atau bulunya, kemudian menjadi tidak sah. Kalaupun tidak sampai kepada derajat haram. Mungkin sebagian ulama rahimahullah ta'ala menghukumnya sampai pada makruh saja. Yang kedua berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan tadi dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam untuk tidak mengambil rambut, bulu atau kuku dari orang yang hendak berkurban ini hanya untuk si pekurbannya saja. Karena kan terkadang, dan ini mungkin menyambung dari bahasan yang sebelumnya, berkaitan dengan satu hewan kurban ini sebenarnya cukup untuk satu keluarga. Karena ada persepsi atau pandangan sebagian orang bahwasanya ketika dalam satu keluarga ini apa? Digilir. Ya, digilir kurbannya. Tahun ini misalkan kepala rumah tangga, kepala keluarganya. Kemudian untuk tahun berikutnya misalkan istrinya. Kemudian di tahun berikutnya anaknya yang pertama dan seterusnya. Maka sebenarnya satu hewan kurban itu cukup untuk satu keluarga. Diniatkan untuk satu keluarga. Jadi mencukupi untuk orang-orang yang ada di dalam rumahnya itu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan praktik dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya bahwasanya di masa Nabi alaihi salatu wassalam satu kambing ini cukup itu untuk satu keluarga. Maka kalau kita bawa kepada anjuran Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan tanda kutip larangan gitu ya untuk mengambil sebagian dari kuku ataupun rambut maupun bulu, maka ini berlaku untuk si pekurbannya. Adapun untuk anggota keluarganya yang diniatkan oleh pekurban agar mereka pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak termasuk dari apa yang disasarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Ummu Salamah tadi radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai kepala rumah tangga, kita meniatkan untuk berkurban tahun ini, kemudian nanti masuk di awal bulan Dzulhijjah, maka kita sendiri. Sementara kalau untuk istri, anak-anak, atau mungkin orang tua, gitu kan, ataupun orang lain dari yang ada di rumah-rumah kita sekalian, ya, kalaupun pengen cukur, potong rambut, potong kuku, ya silahkan. Ya. Dan ini dikatakan atau dijelaskan para ulama rahimahullah ta'ala berkaitan dengan syariat tersebut. Yang ketiga berkaitan dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala tadi.
ketika para ulama menyebutkan apa hikmahnya, kenapa kurban itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengambil sebagian dari rambut atau bulu maupun kukunya. Sebagian dari mereka rahimahullah ta'ala berpandangan, karena pekurban dikiaskan kepada mereka-mereka yang sedang melakukan ihram. Sebagaimana dalam larangan-larangan ihram, yaitu tidak boleh mengambil bagian dari tubuh yang tadi baik rambut ataupun potong. Dan pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ketika ada orang yang berkurban, ternyata masih diperkenankan untuk tadi misalkan potong. Karena tadi larangannya tidak sampai kepada yang haram. Tidak berpengaruh kepada keabsahan kurbannya. Kemudian maaf, di hari-hari tersebut, masih di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut, sang pekurban bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, sementara ketika orang yang melakukan ihram, ya memang terlarang sama sekali. Orang ihram terlarang untuk mengenakan atau memakai wewangian. Maka pekurban pun juga bisa. Berarti apa? Qiyas yang disamakan dengan orang-orang yang dalam keadaan ihram maka tidak tepat. Kemudian sebagian dari mereka, para ulama rahimahullah ta'ala menyatakan atau beralasan bahwa diharapkan dengan tidak ada yang terambil dari baik itu rambut maupun kukunya. Ini berkaitan dengan agar keseluruhan dari tubuhnya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kurbannya. Kalau misalkan ada yang diambil, terpotong, berarti seakan-akan ada sebagian dari tubuhnya ini yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, karena mungkin waktunya juga terbatas. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan anjuran untuk berkurban seperti awal sudah disampaikan. Kita mencukupi dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mencukupi perintah dari apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terpengaruh, termotivasi dengan hadis-hadis yang lemah gitu, berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dari berkurban itu. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa riwayat atau beberapa hadis-hadis yang lemah ini yang biasa digunakan oleh sebagian orang untuk memotivasi kaum muslimin untuk berkurban. Akan tetapi yang amat sangat disayangkan adalah menggunakan hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Tentu kita pernah mendengar ketika ada orang yang mengatakan kalau kita berkurban, maka nanti hewan kurban itu akan menjadi kelak tunggangan kita ketika kita akan menyeberangi as-sirat kan gitu ya. Atau ketika kita pernah mendengar barangkali tetesan-tetesan darah yang keluar ketika disembelih punya keutamaan tersendiri. Maka berkaitan dengan dua hal yang tadi disebutkan. Yang pertama, disebutkan dalam riwayat yang lemah tidak bisa dijadikan hujjah. Dikatakan "Adhimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Dalam lafaz yang lain, "Asminu dhahayakum fa innaha matayakum." Di antara hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah untuk memberikan motivasi bagi kaum muslimin untuk berkorban. Itu apa? Besarkan, agungkan sembelihan kalian itu. Kurban kalian itu. Karena kelak hewan kurban yang kau berikan dengan yang besar, yang agungkan gitu kan. Maka kelak akan menjadi tunggangan kalian ketika menyeberangi as-sirat. Maka ini termasuk hadis yang lemah. Atau dalam bahasan yang lain berkaitan dengan keutamaan berkurban. Tapi tadi lagi-lagi hadisnya tidak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita
waspadai. Jangan sampai ikut menyebarluaskan. Demi apa? Memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berkurban. Itu ketika di sana ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi apa? Sebenarnya Nabi alaihi salatu wasallam berlepas dari hal tersebut ada yang dihukumi oleh ulama rahimahullah taala dengan apa? Dengan kedhaifan hadis atau riwayat tersebut. Di antaranya selain yang tadi disebutkan, innallaha yu'tiqu bikulli 'udwin minadh dhahiyah 'udwan minal mudahhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan bagian tubuh dari si pekurban untuk setiap anggota tubuh dari hewan yang dikurbankannya itu. Kalau misalkan kita tadi kurban secara utuh dari hewan kurbannya, maka utuh tubuh-tubuh kita sekarang tidak dikenai adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang singkatnya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan saudara-saudari kita sekalian yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban, ya jangan sampai kita mengorbankan diri-diri kita sekalian dengan menggunakan hadis-hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujah, yang sehingga kita khawatir masuk kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, zaman beliau alaihi salatu wasallam, kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dengan sengaja menyampaikan hadis dari beliau alaihi salatu wasallam, berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam, khawatir itu orang tersebut akan mengambil tempat duduknya di neraka. Ya Allah taala alam bisawab. Ini beberapa hal yang perlu disampaikan, perlu diingatkan berkaitan dengan masalah hewan kurban. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala di antara syiar Islam. Syiar Allah Subhanahu wa taala di Idul Adha dan 3 hari setelahnya itu hari tasyrik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban-kurban kita nanti dan juga kurban-kurban kita di tahun-tahun kemarin, dan Allah memberikan kemudahan istiqomah bagi kita sekalian untuk bisa berkurban setiap tahunnya dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Waliyul dzalika wal qadir alaih. Wallahu taala kalian bersiap. Enggak. Ya. Dengan korban itu sampai ke mati. Ya, ketika sudah disebutkan dari Salamah radhiyallahu taala anha tentang petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang yang berkurban untuk tidak mengambil apapun dari tubuhnya, baik itu kulitnya, ya maksudnya kulit itu kayak mungkin yang sengaja kita mengupas gitu kan ya. Kemudian juga rambut ataupun kuku. Maka batas akhirnya ketika hewan kurban itu disembelih. Berarti kalau kita melihat di hari ke-10 atau mungkin di hari tasyrik, ya sesuai dengan hewan kurban tersebut, disembelihnya kapan, maka itu adalah ya batas akhirnya. Kalau ketika sudah sembelih, ya memang enggak. Silakan misalkan kita ingin potong rambut, potong kuku, supaya apa? Kita menunaikan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Dan kalaupun, kembali kepada bahasa yang tadi sudah disebutkan, kita ternyata tidak mengamalkan hal tersebut, maka tetap kurban kita sah. Akan tetapi kurang dari sisi tadi pengamalan kita terhadap tunjuk Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan tidak mengambil apapun dari tubuh kita sebagai orang yang berkorban. Wallahu taala alam. Yang lain? Iya. Iya.
Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amalan yang muncul ya, atau yang mungkin disunahkan, diingatkan oleh para ulama rahimahullah taala untuk diperhatikan oleh kita sekalian di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antara adalah puasa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Adapun untuk derajat hadis tersebut, sebagian dari ulama menghukuminya dhaif. Sebagian ulama menghukuminya hasan. Kalau yang disebutkan dalam Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, ini termasuknya beliau menghasankan hadis, maksudnya menganggap dan dimasukkan kepada sunnah-sunnah atau maaf puasa-puasa sunnah, di antara puasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Kalaupun kita menganggap hadis itu dhaif, misalkan kita menganggap hadis itu dhaif, maka kita masukkan puasa kita itu kepada hadis Abdullah bin Abbas. Yang di sana di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari di mana hari yang amat sangat Allah Subhanahu wa taala cintai ketika kita melakukan amalan-amalan saleh, dan puasa termasuk bagian di dalamnya. Demikian pula di ayat yang ke-36 dalam surat At-Taubah tentang bulan-bulan haram yang Allah melarang di bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka ternyata dengan puasa kita tidak menzalimi diri kita. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Cukupnya karena waktunya sudah masuk Isya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, kemudahan bagi kita sekali untuk senantiasa beribadah dan menjalankan tugas kita sebagai makhluk hidup, beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya sampai akhir hayat kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.